berat, yakni saat Usyk mampu mengalahkan Tyson Fury dengan kemenangan split decision. Dari kemenangan ini, Usyk kini mengokohkan dirinya sebagai raja tak terbantahkan di kelas berat. Semua sabuk juara kini berada di tangannya, dan Usyk kini membuat sejarah baru kelas berat karena terakhir kali petinju yang mampu menggabungkan semua sabuk juara yakni Lennox Lewis pada tahun 99, di mana saat itu ia mampu mengalahkan Holyfield. Itu berarti sudah 25 tahun tak ada petinju di kelas berat yang mampu menggabungkan semuanya. Dan tahukah kalian Smart Factor bahwa pertemuan dua raja antara Fury versus Usyk ini memang sudah lama dinantikan. Apalagi saat itu Fury dengan percaya akan mengalahkan Usyk. You can't beat me. You can never beat me. If you beat me in your dreams, you better wake up and apologize. You ugly little man. Dan ia tak segan-segannya untuk mengejek Usyk di hadapan jutaan penggemar tinju. You ugly little man. Little man. Yes, I little man. No, you're not that little. Tidak hanya itu, bahkan sebelum laga, banyak kejadian-kejadian yang membuat penggemar semakin tak sabar. Mulai dari pertengkaran ayah Fury yang sampai terluka di dahinya, termasuk mental Fury yang sampai menciut di hadapan Usyk. Di mana saat sesi tetap muka, Fury tak mau menatap secara langsung wajah Usyk. Dari sini kita bisa melihat bagaimana tajamnya mata Usyk. Dan semua orang memang mengakui jika Usyk memiliki mental yang luar biasa. Namun di acara face off terakhir, Fury malah menampakkan keberaniannya di hadapan Usyk. Fury engage, yes he will. Well, there are fireworks in the background. There's a lot of energy between. Dan tibalah pada hari yang sangat dinantikan, 18 Mei 2024, yang bertempat di Kingdom Arena Riyadh, Saudi Arabia. Well, here he comes, ladies and gentlemen. Talk about an introduction. Former amateur. Dan benar saja, duel dua raja kelas berat ini berjalan dengan adu strategi. Dua petinju ini memang sama-sama mengutamakan kecerdasan dalam bertarung, baik dalam menyerang maupun bertahan. Tidak seperti petinju kelas berat terdahulu yang mengutamakan pukulan, namun dua petinju ini lebih mengutamakan kecerdasan. Dan terbukti laga kemarin kedua petinju lebih ke adu strategi. Memang Usyk jauh lebih kecil, namun kemarin ia mampu memberi perlawanan pada Fury. Dan di awal ronde hingga ronde pertengahan, Fury dengan sangat percaya di hadapan Usyk. Bahkan ia seringkali mengejek Usyk. Namun semua berubah saat di ronde ke-8. Pukulan keras Usyk mampu membuat hidung Fury terluka. Dan dari situlah Fury mulai kehilangan konsentrasinya. Terlihat sekali Fury sering memegang hidungnya. Dan puncaknya yakni saat di akhir ronde ke-9. Pukulan Usyk mampu membuat Fury kehilangan keseimbangan. Beruntung, Fury langsung lari ke tali ring. Meski Fury belum terjatuh, namun wasit sudah menganggap itu sebagai takedown. Semua orang saat itu sudah meyakini jika Fury bakalan kalah KO. Namun apa yang terjadi? Fury malah mampu bertahan sampai akhir ronde. Meski bertahan sampai akhir ronde, namun Fury tetap kalah dengan kekalahan tipis saja. From Ukraine, Bisa jadi ini adalah karma bagi Fury karena sebelum laga ia selalu meremehkan Usyk. Dan tahukah kalian Smart Fighter bahwa Usyk tidak hanya sekali diremehkan oleh lawannya, bahkan sudah sering. Namun Usyk mampu meruntuhkan mereka semua.
Seperti inilah ketika Usyk diremehkan, lawannya sampai dibuat tak berdaya. Kita tahu sebelum Usyk menguasai di kelas berat seperti saat ini, namanya dulu masih sering diremehkan lawan-lawannya. Tidak hanya sekali, bahkan sudah berkali-kali. This is good work from Tony Bellew. It's an excellent start. He's not need two more. Seperti saat ia melawan Kaisar David Grant pada tahun 2014 silam. Pada saat itu, Usyk terbilang petinju yang masih cupu. Pasalnya saat melawan petinju Argentina itu, ini merupakan laga keempatnya di tinju profesionalnya. Apalagi saat itu David sudah malang melintang di dunia tinju. Namun karena ia bertarung di hadapan warga Ukraina, Usyk tak mau mempermalukan negaranya sendiri. Отже, хлопці розпочали проти Усика Сезар Давид Рингам, аргентинський боксер, хоча його є перемога. Berbagai pukulan kerap ia lontarkan. Спокійно розпочав Кренц. Та, поки що не Mengetahui hal itu, David malah mengejeknya. Terlihat sekali bagaimana reaksi David saat mendapat pukulan dari Usyk. Але поки що всі водії Олександр Марков. Бо часто нокдаун. Dan benar saja, saat di ronde ketiga inilah pukulan hoki kiri Usyk mampu mengkanvaskan David. Beruntung, ia masih mampu bangkit lagi. Hingga tibalah pada ronde keempat, pukulan kirinya yang keras sukses merangsak pada ulu hati David. Dan inilah karma bagi mereka yang meremehkan Usyk. Oh ya, kabar terbaru Sobat Fighter bahwa Usyk di laga terbarunya Minggu 27 Agustus ini, ia mampu meng-KO Daniel Dubois. Petinju berbakat itu akhirnya tumbang saat di ronde ke-9. Termasuk saat ia melawan Daniel Brewer. Sekali lagi, Usyk masih dicap sebagai petinju kacangan oleh lawannya. Laga yang merebutkan sabuk juara WBO interim antar benua di kelas penjelajah itu berlangsung pada tanggal 4 Oktober 2014 atau 6 bulan setelah kemenangan dari Cesar David sebelumnya. Daniel yang mengetahui Usyk masih pemula di dunia tinju sangat percaya ia memenangkan laga ini. Petinju Afrika itu juga tak sungkan-sungkan yang memperlihatkan gestur ejekan pada Usyk. Dan ejekan Daniel itu tak mengubah gaya bertarungnya. Usyk tetap fokus dan mencari celah Daniel. Hingga tibalah pada ronde ke-7, ronde yang akan mengakhiri semua ini. Termasuk Tony Bellew, petinju yang suka melontarkan trash talk pada lawan-lawannya dan suka membuat onar saat sesi konversi pers, kali ini juga merasakan karmanya. 10 November 2018, keduanya sudah berada di ring yang sama. Saat ronde pertama dimulai, Bellew mulai melancarkan serangan. Take his time for a couple of rounds and settle into this. The bookmaker's giving a good opportunity here. Tries to work the Usyk and build up. The Usyk's been Melihat Usyk yang selalu bertahan, Bellew mulai kesal dengan Usyk. Tony Bellew early on. It's an excellent stop. Terlihat bagaimana reaksi Bellew pada ronde kedua ini. Pada ronde keempat, Usyk kini mulai menaikkan ritme permainannya. Beberapa kali pukulan kidalnya masuk sasaran. That's what he's looking for. That one right there. Big shot from Tony Bellew. To feel the pace as it goes on there. He's got Bruce. Some good work there. That's two. Dan di ronde itu pula, Bellew lagi-lagi meremehkan Usyk. will come back. And now Bellew clowning, leaning on the ropes. Hingga tibalah pada ronde ke-8, ronde yang mematikan Bellew. Tony Bellew wearing down. Still looking for that right hand. Still Kelly closing his gap. With room. You know, middle of the termasuk petinju ini, yakni Marco Huck. Sepertinya Marco sudah mempunyai dendam untuknya. Pasalnya saat sesi tetap muka, petinju asal Jerman itu sesumbar akan menumbangkan Usyk. Dan 9 September 2017, keduanya sudah berada di ring yang sama. Laga pada perempat final Muhammad Ali Trophy ini berlangsung seru. Hands to your body. Point
Berbagai serangan kerap kali mereka lancarkan. Namun Usyk di ronde ini masih mendominasi pertandingan. Setelah berkali-kali mendapat serangan, akhirnya pada ronde ke-10 ketangguhan seorang Marco dapat diruntuhkan juga. Yang akhirnya wasit memilih untuk menghentikan laga. Dan inilah karma bagi mereka yang suka meremehkan Usyk. Yakni saat Usyk mampu mengalahkan Tyson Fury dengan kemenangan split decision. Dari kemenangan ini, Usyk kini mengokohkan dirinya sebagai raja tak terbantahkan di kelas berat. Semua sabuk juara kini berada di tangannya. Dan Usyk kini membuat sejarah baru kelas berat. Karena terakhir kali petinju yang mampu menggabungkan semua sabuk juara yakni Lennox Lewis pada tahun 99. Di mana saat itu ia mampu mengalahkan Holyfield. Itu berarti sudah 25 tahun tak ada petinju di kelas berat yang mampu menggabungkan semuanya. Dan tahukah kalian Smart Factor bahwa pertemuan dua raja antara Fury versus Usyk ini memang sudah lama dinantikan. Apalagi saat itu Fury dengan percaya akan mengalahkan Usyk. You can't beat me. You can never beat me. If you beat me in your dreams, you better wake up and apologize, you ugly little man. Dan ia tak segan-segannya untuk mengejek Usyk di hadapan jutaan penggemar tinju. You ugly little man. Little man. Yes, I little man. No, you're not that little. Tidak hanya itu, bahkan sebelum laga, banyak kejadian-kejadian yang membuat penggemar semakin tak sabar. Mulai dari pertengkaran ayah Fury yang sampai terluka di dahinya, termasuk mental Fury yang sampai menciut di hadapan Usyk. Di mana saat sesi tetap muka, Fury tak mau menatap secara langsung wajah Usyk. Dari sini kita bisa melihat bagaimana tajamnya mata Usyk. Dan semua orang memang mengakui jika Usyk memiliki mental yang luar biasa. Namun di acara face off terakhir, Fury malah menampakkan keberaniannya di hadapan Usyk. Fury engage, yes he will. Well, there are fireworks in the background. There's a lot of energy between. Dan tibalah pada hari yang sangat dinantikan, 18 Mei 2024, yang bertempat di Kingdom Arena Riyadh, Saudi Arabia. Well, here he comes, ladies and gentlemen. Talk about an introduction. Former amateur. Dan benar saja, duel dua raja kelas berat ini berjalan dengan adu strategi. Dua petinju ini memang sama-sama mengutamakan kecerdasan dalam bertarung. Baik dalam menyerang maupun bertahan. Tidak seperti petinju kelas berat terdahulu yang mengutamakan pukulan, namun dua petinju ini lebih mengutamakan kecerdasan. Dan terbukti laga kemarin kedua petinju lebih ke adu strategi. Memang Usyk jauh lebih kecil, namun kemarin ia mampu memberi perlawanan pada Fury. Dan di awal ronde hingga ronde pertengahan, Fury dengan sangat percaya di hadapan Usyk. Bahkan ia seringkali mengejek Usyk. Namun semua berubah saat di ronde ke-8. Pukulan keras Usyk mampu membuat hidung Fury terluka. Dan dari situlah Fury mulai kehilangan konsentrasinya. Terlihat sekali Fury sering memegang hidungnya. Dan puncaknya yakni saat di akhir ronde ke-9. Pukulan Usyk mampu membuat Fury kehilangan keseimbangan. Beruntung, Fury langsung lari ke tali ring. Meski Fury belum terjatuh, namun wasit sudah menganggap itu sebagai takedown. Semua orang saat itu sudah meyakini jika Fury bakalan kalah KO.
Namun apa yang terjadi? Fury malah mampu bertahan sampai akhir ronde. Fury and Usyk gave us a show for the age. Meski bertahan sampai akhir ronde, namun Fury tetap kalah dengan kekalahan tipis saja. From Ukraine, Bisa jadi ini adalah karma bagi Fury karena sebelum laga ia selalu meremehkan Usyk. Dan tahukah kalian Smart Fighter bahwa Usyk tidak hanya sekali diremehkan oleh lawannya, bahkan sudah sering. Namun Usyk mampu meruntuhkan mereka semua. Seperti inilah ketika Usyk diremehkan, lawannya sampai dibuat tak berdaya. Kita tahu sebelum Usyk menguasai di kelas berat seperti saat ini, namanya dulu masih sering diremehkan lawan-lawannya. Tidak hanya sekali, bahkan sudah berkali-kali. This is good work from Tony Bellew. It's an excellent start. He's got the two Seperti saat ia melawan Kaisar David Grant pada tahun 2014 silam. Pada saat itu, Usyk terbilang petinju yang masih cupu. Pasalnya saat melawan petinju Argentina itu, ini merupakan laga keempatnya di tinju profesionalnya. Apalagi saat itu David sudah malang melintang di dunia tinju. Namun karena ia bertarung di hadapan warga Ukraina, Usyk tak mau mempermalukan negaranya sendiri. Отже, хлопці розпочали. Проти Усика Сезар Давид Рингам, аргентинський боксер, хоча його є перемога. Berbagai pukulan kerap ia lontarkan. Спокійно розпочав Кремс. Mengetahui hal itu, David malah mengejeknya. Terlihat sekali bagaimana reaksi David saat mendapat pukulan dari Usyk. Але тут ж усі водії Олександр Марков. Частым нокдауном. Dan benar saja, saat di ronde ketiga inilah pukulan Hokiri Usyk mampu mengkanvaskan David. Так что вопрос, кто же выиграет. Beruntung, ia masih mampu bangkit lagi. Пока что это нокдаун. Hingga tibalah pada ronde keempat, pukulan kirinya yang keras sukses merangsak pada ulu hati David. Отличный удар, очень хлесткий, акцентированный по печени. Dan inilah karma bagi mereka yang meremehkan Usyk. Чи встане, чи Всем підніметься, видно ні. показывает тренд, что он не может продолжать. И вылетает. Oh ya, kabar terbaru Smart Fighter bahwa Usyk di laga terbarunya Minggu 27 Agustus ini, ia mampu meng-KO Daniel Dubois. Petinju berbakat itu akhirnya tumbang saat di ronde ke-9. Termasuk saat ia melawan Daniel Brewer. Sekali lagi, Usyk masih dicap sebagai petinju kacangan oleh lawannya. Laga yang merebutkan sabuk juara WBO interim antar benua di kelas penjelajah itu berlangsung pada tanggal 4 Oktober 2014 atau 6 bulan setelah kemenangan dari Cesar David sebelumnya. Настоящий бой начинается. Daniel yang mengetahui Usyk masih pemula di dunia tinju sangat percaya ia memenangkan laga ini. Тяжить, а от уже і починає. Россиянин, который, в общем-то, настоящий ад. Petinju Afrika itu juga tak sungkan-sungkannya memperlihatkan gestur ejekan pada Usyk. Поєдинок і починає такий тиск. Dan ejekan Daniel itu tak mengubah gaya bertarungnya. Usyk tetap fokus dan mencari celah Daniel. Hingga tibalah pada ronde ke-7, ronde yang akan mengakhiri semua ini. Того не видно. Игорь Думинке не понравились эти разговоры. От Брюера и левый боковой проговорился. Брюер! И это похоже на вам и бравада соперника. Что-то он там пытался доказать, говорил о своей истории. Termasuk Tony Bellew, petinju yang suka melontarkan trash talk pada lawan-lawannya dan suka membuat onar saat sesi konversi pers, kali ini juga merasakan karmanya. 10 November 2018, keduanya sudah berada di ring yang sama. is something. Saat ronde pertama dimulai, Bellew mulai melancarkan serangan. Take his time for a couple of rounds and settle into this. The bookmaker's giving a good opportunity here. As he tries to work the Usyk and build up. The Usyk's been Melihat Usyk yang selalu bertahan, Bellew mulai kesal dengan Usyk. Tony Bellew early on. It's an excellent stop. Terlihat bagaimana reaksi Bellew pada ronde kedua ini. Pada ronde keempat, Usyk kini mulai menaikkan ritme permainannya. Beberapa kali pukulan kidalnya masuk sasaran. That's what he's looking for. Big shot from Tony Bellew. To feel the pace as it goes on there. It's Bruce. Some good work there.
Dan di ronde itu pula, Bellew lagi-lagi meremehkan Usyk. And now Bellew clowning, leaning on the ropes. Hingga tibalah pada ronde ke-8, ronde yang mematikan Bellew. Tony Bellew wearing down, still looking for that right hand. Still Kelly closing his gap. With really, you know, middle of the Cruiserweight King. He had a rough start. Tony Bellew Termasuk petinju ini, yakni Marco Huck. Sepertinya Marco sudah mempunyai dendam untuknya. Pasalnya, saat sesi tetap muka, petinju asal Jerman itu sesumbar akan menumbangkan Usyk. Dan 9 September 2017, keduanya sudah berada di ring yang sama. Laga pada perempat final Muhammad Ali Trophy ini berlangsung seru. Berbagai serangan kerap kali mereka lancarkan. Namun Usyk di ronde ini masih mendominasi pertandingan. Setelah berkali-kali mendapat serangan, akhirnya pada ronde ke-10 ketangguhan seorang Marco dapat diruntuhkan juga. Yang akhirnya wasit memilih untuk menghentikan laga. Dan inilah karma bagi mereka yang suka meremehkan Usyk.